Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ikmah, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Tanjung kelas 11 pada hari Senin 12 Juni tahun 2023 dengan nomor peserta 2015 0899 7196 dan nomor induk mahasiswa 2201610061. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran geografi pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas yaitu Rizal Maulana untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk melihat presensi kalian hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Ajeng, hadir Bu. Atika, Ayah, hadir Bu. Bagus, Ibu. Hairul Rizal, Citra, hadir Bu. Dela, Dwi Noviani, Priska, Haikal, Laura, hadir Bu. M. Farid, M. Rizal, Ibu. M. Zikri, Nabila, Yetimur, Rainanda, Triani, Rindi, Rizal Maulana. Baik, berarti semuanya lengkap hari ini ya. Semuanya sudah hadir. Nah, masih semangat? Masih, karena baru memulai ya, jadi harus semangat ya kalian. Jangan melihat teman-teman kalian yang berbau-bau negatif ya, tapi contohlah teman-teman yang positif ya. Gunakan waktu belajarmu semaksimal mungkin karena belajar itu nanti akan berguna di masa depan ya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Sebelum memulai materi hari ini, apakah masih ada yang ingat pertemuan kemarin itu membahas apa? Iya, silakan. Posisi strategis Indonesia. Ya, terima kasih. Atau ada yang lainnya masih ingat? Jawabannya sama ya, yaitu kemarin membahas tentang apa? Posisi strategis Indonesia. Nah, kenapa Ibu tanyakan materi sebelumnya? Karena materi tersebut adalah sebagai materi prasyarat kita di pertemuan kali ini. Kita akan membahas apa sih di pertemuan kali ini? Yaitu tentang tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan flora? Flora adalah tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan fauna? Fauna adalah hewan. Apakah ada di antara kalian yang belum pernah melihat flora dan fauna? Semuanya sudah ya, semuanya
Dengan iklim yang panas, maka tanaman bawang merah bisa tumbuh subur di daerah kita. Coba kalau kalian ke Guci, ada tanaman apa saja di sana di Guci? Iya, di Guci biasanya banyaknya bawang putih. Kira-kira bawang putih kalau ditanam di daerah kita, apakah bisa tumbuh dengan baik? Tidak, kurang cocok ya. Karena ada apa? Ada kesesuaian lahan, ada iklimnya juga. Terus kenapa bawang merah kok cocok di wilayah kita? Karena adanya angin ada yang tahu angin apa? Angin kumbang ya. Angin kumbang ternyata ini membantu untuk menyuburkan tanaman bawang merah. Nah, di situ bisa kalian lihat ternyata tanaman bawang merah itu tidaklah subur di daerah-daerah tertentu ataupun tanaman bawang putih. Hal ini menunjukkan bahwa flora dan fauna itu tersebar. Sampai sini jelas ya? Kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan memberikan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kenapa sih flora dan fauna itu kok tersebar? Ada di daerah A, kadang ada di daerah B, ya. Lalu yang kedua, menganalisis persebaran jenis-jenis flora. Flora tadi apa? Apa saja sih di Indonesia? Lalu yang ketiga yaitu menganalisis persebaran jenis-jenis fauna. Di mana? Di Indonesia. Oh, kalian tahu orang hutan nanti adanya di mana? Lalu yang terakhir yaitu kalian nanti membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya. Berikutnya adalah manfaat. Apa sih manfaat pembelajaran hari ini? Kalian nanti bisa mengetahui faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. Kemudian kalian mengetahui persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia. Kalian juga bisa membuat peta, ya, peta persebaran flora dan fauna. Baiklah, Ibu akan menayangkan video. Kalian simak baik-baik ya, karena di video ini menceritakan yang berhubungan dengan persebaran flora dan fauna. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jambu Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayat yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung, tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari
dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Baiklah, kalian sudah melihat video yang Ibu tayangkan ya. Sekarang, apakah ada yang mau menceritakan? Video tadi itu bercerita tentang apa saja sih? Saya Bu, ya silakan. Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa. Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa, betul. Kemudian ada lagi, ya silakan. Keanekaragaman hayati Indonesia nomor 2 setelah Brazil. Keanekaragaman hayati di Indonesia nomor 2 setelah Brazil, iya. Ada juga seperti itu. Ada lagi? Ya silakan. Terdapat spesies endemik yang hanya dijumpai di Indonesia. Iya, terdapat spesies endemik yang ada di Indonesia. Berikutnya, apakah ada lagi? Silakan. Keberadaan hutan sangatlah penting. Keberadaan hutan sangatlah penting, ya. Jadi video tadi ini adalah awal ya, kalian nanti membuat proyek kita hari ini, yaitu tentang peta persebaran flora dan fauna. Apakah kalian sudah duduk berkelompok? Sudah ya. Ibu absen. Kelompok 1 lengkap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, semuanya sudah lengkap ya. Nah, sesuai dengan arahan pertemuan kemarin, apakah kalian sudah membawa alat dan barang yang Ibu perintahkan kemarin? Semuanya sudah membawa. Baiklah. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan ya. Kelompok 1 2. Kelompok 1. Kelompok 4. Kemudian kelompok 3. Silakan. Baiklah. Di kelompok kalian sudah ada LKPD ya. Nah, nanti kalian kerjakan LKPD
yang pertama, perhatikan video ya. Kalian perhatikan ya. Nah, di HP kalian ada yang menggunakan aplikasi barcode ya. Nanti kalian bisa scan ya, kemudian kalian nanti tayang videonya. Atau kalau yang tidak mempunyai barcode, bisa juga kalian dengan link ya. Link tadi kalian tuliskan di HP kalian ya, di pencarian ya, di Google nanti keluar. Jelas? Sampai sini jelas? Lalu kalian ikuti langkah berikutnya. Nah, nanti ibu akan menilai kalian baik individu maupun kelompok ya, dari segi keaktifan kalian. Jadi kalau yang tidak bekerja itu nanti nilainya berbeda dengan yang bekerja. Apalagi nanti yang ngantuk atau tidur, berarti tidak akan mendapatkan nilai. Ya, sekarang ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah ibu berikan ke kelompok. Silakan dikerjakan dengan alat dan bahan yang sudah tersedia. Silakan bagi tugas-tugasnya. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada. Berjalan lancar. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada, lancar. Kelompok 3 apakah ada kesulitan? Ya. Ya, ini dia. Mana yang bagian nempelnya? Siapa? Lihat ini apa kerjanya? Fauna di Indonesia.
bagus itu sampahnya diambil. Ya, waktu kalian tinggal 3 menit lagi. Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah. Baiklah, sekarang waktunya sudah habis ya. Sekarang presentasikan dari hasil pekerjaan kalian ke depan kelas. Kelompok siapa dulu yang akan mempresentasikan? Ya, silakan diwakilkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Fikri, Tiani, Rizka, Dwi, dan Saya Bagus. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peta persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia. Untuk persebaran fauna yang ada di Indonesia tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat, lalu fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis yang namanya garis Wallace. Lalu fauna Indonesia bagian tengah dengan fauna Indonesia bagian timur dipisahkan oleh garis Weber. Lalu selanjutnya di sini bisa saya lihat fauna Indonesia bagian barat, contohnya ada harimau, gajah, gajah. Bisa dilihat di depan bahwa ciri-ciri fauna Indonesia bagian barat memiliki tubuh yang relatif besar seperti gajah, harimau, dan juga badak. Lalu selanjutnya ada fauna Indonesia bagian tengah. Di sini contohnya ada biusa, lalu komodo. Komodo merupakan hewan asli dari Nusa Tenggara Timur dan merupakan hewan endemik dari sana. Lalu selanjutnya ada fauna Indonesia bagian timur. Di sini ada burung kasuari, lalu ada burung cendrawasih, dan juga ada kanguru. Ciri-ciri fauna Indonesia bagian timur biasanya mamalianya banyak yang memiliki kantong seperti kanguru dan juga wakabi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Perkenalkan, nama saya Ajeng. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari fauna Indonesia bagian barat dan fauna dari Indonesia bagian timur? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ajeng. Fauna Indonesia bagian barat biasanya banyak ditemukan mamalia yang berukuran besar seperti gajah, harimau, dan juga badak. Sementara untuk fauna Indonesia bagian timur biasanya banyak ditemukan mamalia yang berkabung seperti kanguru dan juga walabi. Bagaimana aja Pak? Jelas. Sudah cukup jelas, terima kasih. Apakah ada kelompok lainnya yang masih ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Laura. Apa yang dimaksudkan fauna Indonesia? Baik, izin jawab pertanyaan dari Laura. Hewan ini adalah spesies hewan alami yang diami atau menempati suatu daerah atau wilayah tertentu. Hewan yang di suatu wilayah tidak bisa kita temukan di wilayah lainnya. Contohnya seperti komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur tidak bisa kita temui di Kalimantan ataupun Sumatera. Seperti itu. Bagaimana Laura? Apakah sudah cukup jelas? Ya sudah, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil opini kalian
berapa kali? Satu. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk malam. Tidak berbunyi karena mau optimistis. Boleh tidur ya. Mulai ya. Pagi berarti. Siang. Malam. Mulai pagi. Siang. Malam. Malam. Siang. Pagi. Baiklah. Baik, tadi sudah kelompok maju ke depan mempresentasikan yaitu peta persebaran corona di Indonesia dan juga peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, kira-kira dari kalian apakah ada yang ingin menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari dengan kalian presentasi kelompok tadi? Silakan dimulai. Apakah ada yang mau menyimpulkan dari kalian? Silakan. Flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga. Fauna di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Lanjut, apakah ada lagi yang menyimpulkan? Ya, silakan. Persebaran fauna dan fauna dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu iklim, endemik, zoonotik, dan zoonotik. Ya, bagus ya. Kalian sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Bisa dilihat ya. Ternyata persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia itu ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada iklim, atau nama lainnya adalah klimatik. Yang kedua adanya atau tanah. Kemudian yang ketiga adalah geologi atau bentang badan. Dan yang terakhir adalah genetik atau makhluk hidup. Contohnya tadi di awal ya, yaitu tanaman bawang merah. Lalu kita
Indonesia dengan sangat jelas karena kita melihatnya dalam miniatur peta sehingga dapat dengan mudah dikenal. Iya, terima kasih. Baiklah, berikutnya adalah kalian masih siapkan HP-nya ya. Kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran hari ini ya. Dibuka, dikirim ke grup kelas. Baik, objeknya sudah itu siap itu. Tidak ada yang masuk? Iya, join. Baiklah, peringkat 1 ada Zikri, kedua Aika, dan yang ketiga Dwi. Berikan tepuk tangan. Baiklah, jadi hari ini di penghujung pertemuan kita yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya. Nah, semoga pembelajaran ini selalu terkenang ya. Jadi kalian ingat, oh saya pernah membuat peta persebaran flora dan fauna. Jadi kalian sudah tidak asing lagi ya. Kemudian untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya sama masih tentang persebaran flora dan fauna, tapi di mana di dunia ya. Kalau pertemuan hari ini di Indonesia, pertemuan berikutnya persebaran flora dan faunanya di dunia. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti semuanya sudah jelas ya. Sekarang di pertemuan kali ini silakan ketua kelas yaitu Rizal Maulana untuk memimpin doa penutup. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi